Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan bersyukur buat setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Saat ini kita ingin memuji, menyembah Tuhan. Kita memberikan yang paling terbaik di dalam penyembahan kita. Oleh sebab itu saya persilakan Bapak Ibu untuk mengambil saat teduh sejenak, mengucap syukur, berterima kasih sama Tuhan. Berterima kasih untuk setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Apapun yang terjadi hari-hari ini, tetap berikan ucapan syukur-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau lebih lagi memuji Engkau Tuhan. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Mari sekali lagi katakan, besarlah dan ajaiblah Engkau Tuhan. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Kau layak Tuhan, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Kami mau lebih lagi angkat pujian ini Tuhan. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benar, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak
penyembahan kami bagimu Tuhan. Kami percaya Engkau ada di tempat di mana kami berada. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Sekali lagi, segala pujian dan syukur bagimu, oh Allah yang mulia, kuduslah namamu. Engkau yang awal, Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang bersuka cita mari lambaikan tanganmu. Kita bersuka cita karena kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Mari berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Dimanapun kita berada, kita memberikan sukacita kita bagi Tuhan. Haleluya Tuhan. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, namanya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, namanya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah, tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat sebab Yesus ajaib. Yesus ajaib, Dia berkuasa, Dia berkuasa, ada mujizat sebab Yesus ajaib. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya.
Yesusku ajaib bagimu. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Haleluya. Shalom Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan. Mari bersama-sama kita mendeklarasikan Mazmur 91 dengan perikop dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dianya akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tudung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Happy Sunday semuanya, saya berdoa roh kita tetap menyala-nyala pada masa ini. Edisi Voice of Pentecost kali ini akan membahas mengenai generasi Yeremia, generasi akhir zaman. Mungkin banyak dari kita yang masih asing atau mempertanyakan istilah ini. Apa sih generasi Yeremia? Sesuai dengan pesan Tuhan mengenai Pentakosta ketiga yang akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Maka dari itu, hari ini mari kita lihat apa yang Alkitab katakan tentang generasi Yeremia, generasi akhir zaman. Apabila kita membaca kitab Yeremia dan kehidupan Yeremia, kita mengetahui bahwa Yeremia dipanggil sejak masa mudanya. Di dalam Alkitab, biasanya seseorang yang dipanggil sejak masa mudanya memiliki kekhususan yang penting. Mereka memainkan peran penting yang menjadi titik balik rencana Allah bagi umatnya. Kita juga dapat menemukan bahwa kehidupan dan pelayanan Yeremia memiliki korelasi dengan anak-anak muda yang sedang melayani Tuhan pada masa ini. Yang pertama, Yeremia hidup dan melayani dalam zaman yang unik, di mana bangsa Yehuda akan memasuki satu era yang baru. Pemahaman-pemahaman dan cara hidup mereka yang lama kini harus diperbaharui. Yeremia hidup mengikuti tuntunan dan pesan Tuhan sehingga dapat memasuki era baru ini. Yeremia juga hidup di zaman lunturnya pengenalan akan Tuhan, di mana orang-orang tetap beribadah seperti biasa secara formalitas. Mereka datang beribadah kepada Tuhan, tetapi tidak menunjukkan pertobatan dan perubahan hidup. Apabila kita melihat hari ini, ada berapa banyak orang Kristen yang beribadah tetapi hatinya menjauh dari Tuhan. Maka dari itu, generasi Yeremia adalah generasi yang siap memasuki era baru dengan cara penuh Roh Kudus dan menyuarakan pertobatan besar-besaran. Yang kedua, Yeremia dipanggil kepada gaya hidup penyangkalan diri yang radikal. Dalam Yeremia 1 ayat 17-18, Tuhan meminta Yeremia tidak gentar
menyuarakan hal yang bertentangan dengan dosa dan pelanggaran. Yeremia sangat banyak menyangkal dirinya. Ia bahkan diminta untuk tidak menikah, mengingat bangsanya akan memasuki keadaan darurat. Hal ini bukan berarti semua generasi Yeremia dipanggil untuk tidak menikah, tetapi ini menjadi contoh betapa sungguh-sungguhnya generasi Yeremia harus menyangkal dirinya. Hari-hari ini kita juga sedang memasuki keadaan darurat akibat dari merebaknya COVID-19 dan krisis ekonomi yang mempengaruhi seluruh dunia. Mungkin keadaan darurat hari ini menjadi tanda bangkitnya generasi Yeremia. Maka generasi Yeremia adalah generasi yang siap menyangkal dirinya bagi rencana Tuhan dalam banyak hal. Generasi yang cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus dan akan melayani Indonesia seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya. Yang ketiga, Yeremia mendapatkan pesan mengenai fase selanjutnya dari rencana Tuhan. Yeremia 31 ayat 33 sampai 34 mengatakan, "Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, 'Kenallah Tuhan,' sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku, demikianlah firman Tuhan. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka." Dari ayat ini kita mengetahui bahwa Yeremia adalah pembawa pesan mengenai suatu perjanjian yang baru, di mana keadaan Israel akan dipulihkan karena tugas mereka belum selesai, yaitu datangnya Mesias Tuhan Yesus Kristus. Maka dari itu, generasi Yeremia adalah generasi yang membawa pesan Tuhan tentang kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang didahului oleh penggenapan amanat agung. Hari ini, mari saudara sekalian, kita meresponi panggilan Yeremia dengan cara hidup penuh Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan bergerak memenangkan jiwa. Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak Ibu Saudara yang memberikan persembahan khusus, persembahan umum dan persepuluhan, bisa mengirimnya melalui rekening di bawah ini. Dan saat ini kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Mari siapkan hati kita, pikiran kita ke Tuhan, biar setiap benih yang ditabur dalam hidup kita boleh lakukannya buat semua untuk kemuliaan Tuhan. Siapkan hatimu lebih lagi. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan,
Ya, shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi kita mengucap syukur kepada Tuhan kalau hari ini kita boleh berjumpa di dalam ibadah online. Saya percaya kalau kita boleh ada sampai hari ini, semua karena anugerah, semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Nah saudara, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita mau tundukkan kepala, kita mau berdoa. Allah Bapa di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami sembah, Bapa yang kami muliakan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Puji dan syukur dan terima kasih Tuhan, kalau hari ini kami boleh kembali beribadah bersama-sama lewat ibadah online, tapi kami percaya bahwa kuasa Tuhan tidak pernah terbatas. Kuasa Tuhan bekerja dengan luar biasa, sehingga hari ini Tuhan, kami yang beribadah kepada Tuhan, kami semua diberkati. Dan tiba saatnya Tuhan di mana kami akan mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak urapi setiap kami, urapi hamba-Mu, urapi umat-Mu, jemaat-Mu, dimanapun mereka berada Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh menguatkan kami, firman Tuhan boleh meneguhkan kami, firman Tuhan boleh menjadi rema di dalam setiap kehidupan kami. Terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, kami mengucap syukur, dan kami siapkan hati kami untuk kebenaran firman Tuhan. Haleluya, sama-sama katakan amin. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus 2 ayatnya yang ke-9. 1 Korintus pasal 2 ayat yang ke-9, demikian firman Tuhan. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Korintus, Rasul Paulus katakan bahwa apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, apa yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, Tuhan sediakan. Saudara, ini berbicara tentang berkat yang lebih, atau berkat yang tidak kita duga, berkat yang tidak kita sangka-sangka saudara, yang tidak kita minta, yang tidak kita pikirkan, yang tidak kita doakan, tapi Tuhan sediakan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Karena apa saudara? Karena Allah itu sanggup melakukan perkara-perkara yang besar yang tidak pernah kita bayangkan. Di dalam Efesus pasal 3 ayat yang ke-20 berkata, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Tuhan yang dapat melakukan jauh melebihi apa yang kita doakan, apa yang kita pikirkan. Saudara, Tuhan sediakan, Tuhan mampu melakukan semuanya itu bagi setiap kita yang mengasihi Tuhan. Amin. Nah saudara, kalau kita berbicara tentang berkat Tuhan itu bukan saja berbicara tentang harta, kekayaan, materi yang kita punya saudara, atau seberapa yang kita punya. Tetapi saudara, yang namanya berkat Tuhan itu juga berbicara tentang kesehatan, berbicara tentang kesembuhan, pemulihan, dan sebagainya saudara. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, berkat Tuhan itu bukan hanya berbicara tentang materi, uang, jabatan, kedudukan yang kita punya. Tetapi berkat Tuhan itu berbicara tentang banyak hal. Kalau saudara dan saya boleh ada sampai hari ini, itu semua karena berkat Tuhan. Amin. Saudara dan saya boleh ada sampai hari ini, boleh beribadah kepada Tuhan. Semua itu karena berkat Tuhan. Kesehatan, kekuatan Tuhan berikan. Itu semua adalah anugerah. Itu semua adalah berkat Tuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya adalah,
berkat yang tadi Tuhan sediakan, yaitu apa yang tidak kita lihat, apa yang tidak kita pikirkan, apa yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, Tuhan sediakan kepada siapa saudara? Kepada orang yang mengasihi Tuhan. Nah, orang yang mengasihi Tuhan ini yang seperti apa? Ada 3 ciri saudara, orang yang mengasihi Tuhan. Yang pertama, orang yang mengasihi Tuhan itu artinya seseorang yang rindu bergaul akrab dengan Tuhan dan firman-Nya. Saudara yang dikasihi Tuhan, jika seseorang mengatakan bahwa dia mengasihi Tuhan, tetapi dia tidak pernah memiliki waktu untuk berdoa, dia tidak pernah memiliki waktu untuk baca firman Tuhan, saya mau katakan bohong saudara, bahwa orang ini mengatakan bahwa dia mengasihi Tuhan. Jadi saudara, orang yang mengasihi Tuhan itu artinya orang yang punya satu kerinduan untuk bergaul dengan Tuhan dan firman-Nya. Dan orang yang bergaul dengan Tuhan, orang yang merenungkan firman-Nya, maka dia akan mengalami perkara-perkara yang besar. Dia akan mengalami mujizat-mujizat, berkat-berkat yang Tuhan sediakan tadi saudara. Ada banyak contoh, ada banyak tokoh di dalam Alkitab yang mengalami mujizat-mujizat ketika dia bergaul, ketika dia akrab dengan Tuhan. Contoh, Henok di dalam Kejadian 5 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-24, di situ dikatakan saudara, setelah Henok hidup 65 tahun, ia memperanakan Metusalah. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakan Metusalah dan ia memperanakan anak lelaki dan perempuan. Jadi Henok mencapai umur 365 tahun dan Henok hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Jadi ketika Henok bergaul dengan Allah, ketika dia hidup bergaul dengan Tuhan dengan firman-Nya, maka saudara, dia diangkat oleh Allah ke surga. Henok bergaul dengan Allah dari mulai dia umur 65 tahun. 300 tahun dia bergaul dengan Allah. Bukan waktu yang singkat, bukan waktu yang pendek saudara. Tetapi dia bergaul selama 300 tahun dengan Allah. Lalu Allah mengangkat dia ke surga. Yang kedua saudara, Nuh itu adalah orang yang bergaul dengan Allah. Dalam Kejadian 6 ayat yang ke-9 berkata, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Ketika Nuh hidup bergaul dengan Allah saudara, maka sesuatu yang akan terjadi Tuhan kasih tahu sama Nuh. Di mana saudara pada waktu itu, zaman itu saudara, manusia hidup penuh dengan kejahatan. Sehingga Tuhan ingin memusnahkan makhluk hidup termasuk manusia di dalamnya dengan air bah. Tetapi saudara, Tuhan ingat kepada Nuh. Lalu Tuhan memerintahkan kepada Nuh untuk membuat batra. Batra yang dibuat oleh Nuh, Tuhan tuntun, Tuhan kasih tahu tingginya berapa, panjangnya berapa, lebarnya berapa. Tuhan kasih tahu saudara sama Nuh. Karena Nuh bergaul dengan Tuhan. Dan Nuh membangun batra ini saudara cukup lama. Perkiraan batra dibangun itu saudara kira-kira hampir 120 tahun. Jadi saudara, ketika Nuh bergaul dengan Allah, ketika Tuhan ingin memusnahkan makhluk hidup termasuk manusia di dalamnya, Tuhan menyelamatkan Nuh. Nuh beserta ketiga anaknya, Sem, Ham, dan Yafet, mantunya, istrinya, bahkan binatang-binatang yang dipilih diselamatkan Tuhan. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, ketika Nuh bergaul dengan Allah, maka perkara yang besar, mujizat yang besar Tuhan nyatakan kepada Nuh. Nuh diselamatkan dari air bah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, begitu juga dengan seorang yang bernamanya Daud.
Daud ini adalah seorang yang hidupnya bergaul dengan Allah. Makanya saudara, Daud ini dia mengalami mujizat-mujizat yang luar biasa saudara. Daud ini dipilih oleh Tuhan ketika dia masih ada di padang. Dia masih muda saudara. Ketika dia masih menggembalakan kambing domba. Tuhan pilih Saul menjadi raja Israel, menggantikan Saul. Yang luar biasanya saudara, perkara yang luar biasa yang terjadi adalah bagaimana saudara, ketika Daud itu dia mengalahkan Goliat hanya dengan batu kecil yang dia ambil dari kali. Dia mengalahkan Goliat, prajurit tentara Filistin yang besar, hanya dengan batu kecil saudara, sehingga Goliat dibinasakan, mati saudara. Itu mujizat yang besar, yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah ada dalam pikiran, yang tidak pernah ada timbul dalam hati manusia. Tuhan lakukan ketika Daud ini dia bergaul akrab dengan Tuhan. Saudara, Daud ini adalah orang yang suka menyenangkan hati Tuhan. Dia suka memuji menyembah Tuhan. Di dalam Mazmur 119 saudara, ayatnya yang ke-164 dikatakan apa? 7 kali dalam sehari aku memuji-muji engkau karena hukum-hukummu yang adil. Saudara, 7 kali dalam satu hari Daud itu dia memuji, dia menyembah Tuhan. Dia berbeda daripada orang-orang Yahudi, orang-orang Israel pada waktu itu saudara. Kalau kebiasaan orang-orang Israel, orang Yahudi 3 kali dalam satu hari. Jam 9 pagi, jam 12 siang, jam 3 sore. Tetapi Daud 7 kali dalam satu hari. Dia memuji, dia menyembah Tuhan. Ketika saudara Daud ini dia membawa tabut Allah ke Yerusalem. Lalu dia membangun sebuah pondok yang namanya Pondok Daud. Lalu dia menaruh tabut Allah di dalamnya saudara. Ketika tabut Allah ada di dalam Pondok Daud, maka di dalamnya saudara, Daud itu dia memuji-muji Tuhan, dia menyembah Tuhan siang dan malam 24 jam dalam satu hari. Daud ini dia mempunyai 3 pemimpin pujian yang selalu memimpin puji-pujian di dalam Pondok Daud. Ada yang bernama Asaf, ada yang bernama Yedutun, ada yang bernama Heman. Daud juga mempunyai 7 imam peniup nafiri. Daud juga mempunyai 288 orang paduan suara saudara. Daud juga mempunyai 4.000 pemusik dan penyanyi yang siap memuji menyembah Tuhan di dalam pondok Daud. Itulah yang membuat Tuhan suka sama Daud. Makanya Tuhan berkata di dalam Kisah Rasul 13 ayat 22 bahwa Daud adalah orang yang berkenan kepadaku. Daud berkenan di hadapan Tuhan karena Daud ini dia mau menyembah Tuhan, dia bergaul akrab dengan Tuhan. Makanya saudara, hari-hari ini ketika Pondok Daud yang sekarang tidak ada lagi saudara, fisiknya tidak ada lagi, maka tugas daripada gembala kita yaitu membangun Pondok Daud yang telah roboh, restorasi Pondok Daud. Pondok Daud ini berbicara tentang doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam. Ini berbicara 24 jam memuji dan menyembah Tuhan. Inilah yang berbicara tentang Pondok Daud. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, Daud adalah seorang pribadi yang suka memuji, dia suka menyembah, dia bergaul dengan Tuhan. Makanya saudara, Daud berkata di dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan 3,
dikatakan di situ bahwa berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita bergaul dengan Tuhan dan firman-Nya, maka saya percaya saudara, apa saja yang kita perbuat pasti berhasil. Yang percaya katakan amin. Itulah yang dikatakan oleh Daud. Amin. Nah, yang kedua saudara, ciri yang kedua orang yang mengasihi Tuhan adalah yaitu seseorang yang senantiasa melihat masalah dari kacamata positif. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa seringkali masalah membuat kita lebih dewasa. Seringkali lewat masalah kita lebih mengenal siapa diri kita. Seringkali saudara lewat masalah kita lebih lagi mengenal siapa Tuhan yang kita sembah. Artinya apa saudara? Artinya apapun masalah yang kita hadapi, apapun masalah yang terjadi dalam hidup kita, kita harus percaya bahwa masalah yang terjadi pasti ada maksud Tuhan, pasti ada rencana Tuhan lewat masalah persoalan yang kita hadapi. Artinya ada masalah, kita hanya boleh melihat semuanya itu dengan kacamata positif. Amin. Artinya kita tidak mengeluh, artinya kita tidak menyalahkan Tuhan ketika kita sedang mengalami masalah, kita sedang mengalami persoalan. Contoh saudara, Ayub saudara dikatakan Ayub ini adalah orang saleh, orang jujur, orang yang takut akan Tuhan. Tetapi saudara, ketika Ayub mengalami masalah dalam hidupnya, ketika saudara dia punya harta benda, kekayaannya habis semua saudara. Kita tahu bahwa Ayub ini adalah seorang yang kaya pada waktu itu. Tidak ada orang yang sekaya Ayub pada waktu itu saudara. Tapi waktu itu saudara, kekayaannya, hartanya habis semua. Anak-anaknya 10 semuanya meninggal. Teman-temannya meninggalkan dia, sahabat-sahabatnya pergi meninggalkan dia. Belum lagi saudara, dia harus mengalami sakit dalam tubuhnya, sakit borok. Tetapi saudara, kita lihat masalah yang dihadapi oleh Ayub tetap tidak menyalahkan Tuhan. Ayub tidak bersungut-sungut sama Tuhan. Tetapi Ayub berkata di dalam Ayub 1 ayat 21 dan 22. Ayub berkata begini. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Ayat yang ke-22, dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Artinya apa saudara? Ketika mengalami masalah, mengalami persoalan saudara, dia tidak menyalahkan Tuhan. Dia tidak bersungut-sungut sama Tuhan. Tetapi Ayub berkata, dengan telanjang aku lahir, dengan telanjang juga aku akan kembali. Dia hanya berkata, terpujilah nama Tuhan. Artinya apa saudara? Ayub tidak bersungut-sungut. Ayub tidak menyalahkan Tuhan. Sehingga saudara, apa yang terjadi? Ayub dipulihkan oleh Tuhan. Di dalam Ayub 42 ayat yang ke-10 berkata, lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Saudara, semua yang hilang dari Ayub Tuhan kembalikan 2 kali lipat. Jadi saudara, mujizat terjadi ketika dia tidak menyalahkan Tuhan. Apapun yang terjadi, dia tetap mengasihi Tuhan. Dia tetap bersandar hanya kepada Tuhan. Dia tetap percaya bahwa apa yang Tuhan lakukan pasti yang terbaik buat kehidupannya. Amin. Begitu juga saudara, ketika Rasul Paulus ketika dia mengalami sakit, yaitu duri dalam daging saudara.
Dia sudah 3 kali berdoa sama Tuhan, tapi Tuhan tidak menjawab apa yang didoakan, apa yang diminta oleh Rasul Paulus. Tapi Tuhan hanya menjawab bahwa cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanmu lah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Saudara, penyakit yang dialami oleh Rasul Paulus, saudara, dia sudah 3 kali berdoa, tapi Tuhan menjawab, cukuplah kasih karuniaku bagimu, justru di dalam kelemahanmu lah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Jadi saudara, Rasul Paulus berkata, dia bermegah di dalam kelemahannya. Karena apa? Karena kuasa Kristus turun menaungi hidupnya. Jadi saudara, ada 2 perbedaan di sini. Kalau kita lihat, Ayub dipulihkan, sedangkan Rasul Paulus dia tidak dipulihkan, dia tidak disembuhkan ketika dia berdoa. Tetapi saudara, apapun yang terjadi, dia tidak bersungguh-sungguh sama Tuhan. Dia tidak menyalahkan Tuhan. Dia tetap melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Amin. Karena Tuhan punya rencana, Tuhan punya maksud yang terbaik bagi Rasul Paulus, saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita tahu apa hari-hari ini saudara, sesuatu sedang melanda bangsa-bangsa. Corona COVID-19 sedang melanda dunia ini, sedang melanda bangsa kami Indonesia, saudara. Sehingga membuat ekonomi morat-marit. Tetapi saudara, apapun masalah yang terjadi hari-hari ini, kita harus tetap percaya bahwa semua pasti ada maksud Tuhan. Ada rencana Tuhan lewat semua peristiwa yang terjadi. Amin. Mungkin hari-hari ini saudara, mungkin saudara sedang mengalami masalah dalam keluarga. Sedang mengalami masalah dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, masalah kesehatan. Tapi saya mau katakan saudara, apapun masalah yang sedang kita hadapi, mari kita melihat semuanya itu dari kacamata positif. Artinya apa saudara? Artinya kita jalanin semua. Masalah boleh ada, kita jalanin saja saudara. Kita tidak usah bersungut-sungut. Kita harus tetap mengucap syukur. Amin. 1 Tesalonika 5 ayat 18 berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukur dalam segala hal, baik itu hal yang baik, baik hal yang tidak baik, tetaplah mengucap syukur. Karena kita percaya bahwa semua masalah, semua kejadian yang terjadi pasti ada maksud dan rencana Tuhan. Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Jadi semua yang terjadi, Allah punya maksud, Allah punya rencana untuk mendatangkan kebaikan. Jadi apapun yang terjadi, jangan bersungut-sungut. Orang yang bersungut-sungut artinya orang yang tidak mengasihi Tuhan. Apapun yang terjadi, kita tetap jalanin masalah. Kita tetap melihat persoalan masalah dengan kacamata positif. Amin. Dan yang ketiga, yang terakhir saudara, ciri orang yang mengasihi Tuhan adalah rela berkorban. Yohanes 21 ayat yang ke-15 berkata, sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. 3 kali Tuhan bertanya kepada Petrus. Jawaban yang sama Tuhan juga katakan, gembalakanlah domba-dombaku. Saudara yang dikasih Tuhan, kita tahu bahwa Petrus adalah seorang yang dekat dengan Tuhan. Petrus adalah seorang yang pernah menyangkal Tuhan. Saudara, penyangkalan daripada Petrus ini saudara sama saudara dengan apa yang dilakukan oleh Yudas, saudara. Pengkhianatan Yudas. Tetapi yang membedakan di sini adalah ketika Simon Petrus dia melakukan kesalahan,
dia bertobat, dia kembali kepada Tuhan. Beda dengan Yudas, dia meninggalkan Tuhan, dia bunuh diri dan mati, saudara. Nah, kita lihat, saudara, ya, ciri yang ketiga adalah rela berkorban. Ketika Tuhan katakan apa? Gembalakanlah domba-dombaku. Saudara, ini satu anugerah, ini satu berkat yang besar, satu kepercayaan, kesempatan yang Tuhan berikan untuk melayani Tuhan. Amin. Dia siap berkorban, dia siap menghadapi tantangan pada waktu itu. Karena kita tahu, saudara, orang yang melayani Tuhan, orang yang mengabarkan Injil pada waktu itu harus mengalami konsekuensi, saudara. Seringkali mereka dikejar, seringkali mereka dipenjara, seringkali mereka dibunuh, saudara. Kita lihat ada beberapa, saudara, tokoh yang mengalami hal-hal yang tidak enak ketika mereka melayani Tuhan, ketika mereka menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Paulus, saudara, dia mati, saudara, dan kepalanya dipenggal. Markus diseret hidup-hidup dengan kuda. Lukas mati digantung. Yohanes, saudara, lebih parah lagi, saudara. Yohanes direbus, digoreng dengan minyak goreng yang panas-panas. Thomas mati ditombak. Saudara, inilah konsekuensi, saudara, bagi mereka yang melayani Tuhan, yang melakukan penginjilan, yang mengabarkan Injil keselamatan. Pada waktu itu, saudara, mereka harus mengalami aniaya, bahkan mati. Mereka lakukan itu. Simon Petrus, saudara, dia tunjukkan itu, saudara, dengan dia mati, kepalanya di bawah, kakinya di atas. Dia disalibkan terbalik, saudara. Yesus mati, kepala di atas, kakinya di bawah. Sedangkan Simon Petrus, dia disalibkan terbalik, kepalanya di bawah, kakinya di atas. Konsekuensi, saudara, dia rela berkorban. Apapun yang terjadi, dia tetap mengasihi Tuhan dengan segenap hatinya. Amin. Bagaimana saudara dan saya? Apakah kita benar-benar mengasihi Tuhan? Saudara, kadang-kadang untuk baca firman, kadang-kadang untuk beribadah, kadang-kadang untuk berdoa saja, saudara, kita banyak alasan sibuk dan sebagainya, sehingga kita tidak punya waktu. Saya mau katakan, saudara, orang yang seperti ini tidak akan pernah mengalami mujizat. Mujizat yang tadi saya katakan, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak didengar oleh telinga, apa yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, yang Tuhan sediakan bagi mereka yang mengasihi Dia. Saya percaya, saudara, 3 hal ini. Yang pertama tadi, saudara, kalau saudara rindu untuk mengalami berkat dan janji Tuhan, banyak bergaul dengan Tuhan. Amin. Dan yang kedua, ada masalah, ada persoalan, tetap jalani, tetap mengucap syukur, tetap mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Percaya, saudara, apa yang Tuhan lakukan, apa yang Tuhan baik, pasti ada maksud Tuhan lewat semua itu. Yang jelas, yang terbaik Tuhan pasti akan berikan bagi setiap kita. Yang ketiga, saudara, yaitu rela berkorban bagi pekerjaan Tuhan. Melayani Tuhan jangan hitung-hitungan. Melayani Tuhan dengan kesungguhan hati. Melayani Tuhan siap mendapat tantangan, halangan apapun. Amin. Biarlah firman Tuhan hari ini boleh menjadi kekuatan bagi setiap kita. Firman Tuhan hari ini boleh menguatkan kita dan terus membawa kita semakin intim untuk mengalami janji dan mujizat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita satukan hati kita mau berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur Tuhan buat firman Tuhan yang sudah hamba-Mu sampaikan pada hari ini. Biarlah Tuhan, firman Tuhan ini belum mengingatkan setiap kami, supaya hari-hari ini Tuhan, kami lebih lagi mengasihi Tuhan. Kami mau bergaul intim dengan Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh Tuhan untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami mau lebih lagi dekat dengan Engkau. Karena kami percaya Tuhan, ketika kami intim, kami bergaul dengan Tuhan, ada perkara-perkara besar, ada mujizat-mujizat yang Tuhan mau nyatakan dalam setiap kehidupan kami. Dan Tuhan, firman Tuhan mengajar kami, apapun masalah yang kami hadapi hari-hari ini, biarlah kami hadapi semua itu dengan positif,
dengan iman dan percaya bahwa semua ada maksud dan rencana Tuhan lewat semua masalah peristiwa yang kami alami hari-hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan yang ketiga Tuhan, biarlah kami mau melayani Tuhan. Kami mau berkorban bagi Tuhan, bagi pekerjaan Tuhan. Karena kami percaya melayani Tuhan adalah satu anugerah yang Tuhan limpahkan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh menguatkan setiap kami. Firman Tuhan boleh meneguhkan setiap hati kami. Baik bagi hamba-Mu dan bagi setiap umat-Mu yang ada di rumah atau dimanapun mereka berada, yang sedang beribadah online, yang sedang menyaksikan ibadah ini Tuhan. Biarlah umat Tuhan juga diberkati Tuhan. Hamba berdoa Engkau berkati umat-Mu. Engkau lawat mereka, yang sakit Tuhan pulihkan, yang punya masalah persoalan, mari Tuhan nyatakan kuasa mujizat Tuhan dalam hidup mereka, biar mereka diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini. Mari saudara, arahkan hatimu dan angkat tanganmu di hadapan Tuhan, dan kita akan menerima berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dan sukacita yang melimpah dari Allah Bapa di dalam kerajaan sorga, cinta dan kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan pimpinan tuntunan Allah Roh Kudus menyertai kita semua mulai dari hari ini sampai kekal selama-lamanya. Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita semua, dan kita boleh hidup kekal bersama-sama dengan Dia bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama katakan amin.